Kohabers. Ya, dari balik layar dari belakang, halo gitu ya, rame banget gitu. Imajinasi saya saja mungkin. Oke, kita mulai ya teman-teman Kohabers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita ya. Biasa setiap bulannya ada webinar vertical sharing. Sekarang sudah sampai kepada volume 19. Ada efeknya dong, teng 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 gitu. Nah, kali ini kita punya narasumber nggak kalah kece dari vertical sharing sebelumnya ya. Sesuai tema kita kali ini di bulan April ada rumah pertama, rumah pracetak. Ya tentunya semangat kita juga nggak kalah kenceng dari bulan-bulan sebelumnya karena bulan ini ya spesial bulan Ramadan. Jadi fight for learning, fight for saum juga ya, untuk fasting puasanya gitu. Teman-teman masih semangat ya. Untuk teman-teman di waktu Indonesia Timur kayaknya kita beda 2 jam. Sudah ada aroma-aroma berbuka mungkin. Oke, untuk waktu Indonesia Tengah sama waktu Indonesia Barat kayaknya masih jauh ya. Oke. Nah, kali ini kita ada narasumber. Siap-siap nih. Halo, Mbak. Halo, Mbak Yeni. Ya, apa kabar nih? Sehat ya? Fit ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin kah? Asik, sepenting itu ya. Kebetulan belum, Bu. Iya. Oke deh, di sana aman ya, sinyal stabil ya? Semoga stabil. Ya, semoga. Karena cuaca juga agak deg-degser nih, agak mendung ya. Di sini sih di Medan agak-agak mendung. Iya benar, Bu. Bu Sari, Mbak Sari di mana posisinya nih? Di Jakarta, Depok? Saya di Jakarta, Bu. Oke, berarti Jakarta. Ya. Nah, mungkin kita balik ke Mas Cahyo, apa sudah stabil? Stabil Mbak. Mudah-mudahan Mbak ya. Iya, tadi freeze soalnya Mas. Gak tahu kenapa ya tadi ya. Iya, padahal udah dibuka sama Assalamualaikum loh. Cuaca kali Mbak, gak tahu juga deh. Iya. Gak ada apa-apa sih cuacanya. Oh, di sana nggak mendung ya Mas? Nggak mendung kok. Oke, kita mendung sih kalau di Medan. Berarti Mas Cahyo di Jawa Timur di mana nih? Sidoarjo kah? Saya di Jakarta nih Mbak. Oh Jakarta, bukan di Jawa Timur. Oke. Iya. Oke. Nah, sambil ini ya kita coba saya present sedikit ya tentang Kohab. Teman-teman yang baru pertama bergabung boleh untuk lebih kondusif boleh di mute dulu videonya, di mute dulu speakernya, videonya boleh kok dibuka ya. Nah mungkin sambil agar kita lebih interaktif, saya sambil tanya-tanya nih ya teman-teman, dari mana sih, mau tahu juga dari Kohab, teman-teman Kohabers itu dari mana aja. Kalau Kohab ini dari Medan ya, dari kota Medan. Narasumber juga dari Jakarta. Teman-teman juga bisa ya di kolom chat itu dari mana gitu. Jadi kayak lebih seru aja gitu. Apalagi ada teman-teman yang dari Indonesia Timur, Tengah, atau mungkin dari luar. Wah itu sangat terhormat sekali rasanya ya. Oke. Nah sedikit tentang Kohab. Kohab ini terbagi dari 3 bagian tentunya. Kita hadir tidak berbarengan, cuman tipis-tipis sih waktunya. Kita buka dengan Kohab Gallery untuk produk interior arsitektur tentunya. Kemudian ada Kohab Coworking Space dan Kohab Event. Kohab Coworking Space seperti tampilan saya saat ini sedang berada di coworking space, di mana kita bisa share meja kerjanya ya kan, bareng-bareng. Mungkin di samping kiri kanan kita itu berbeda profesi dan bisa saling berkolaborasi tentunya.
kita sesuaikan dengan paket, bisa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan, dan perharinya itu bisa dijangkau ya. Untuk kapasitas Medan UMR sangat menjangkau sih. Kita mulai dari harga 60.000 per hari dan kita bisa mendapatkan ruang kerja yang layak dan produktif. Kemudian untuk galeri kita ada di lantai 1, pajangan berupa display dan mockup produk interior dan arsitektur dari berbagai fungsi. Nanti bisa lebih kelihatan dari video ya, nanti dibantu visualnya. Kemudian untuk event, ini salah satu dari event kita. Dulu sih kita bergerak itu offline, jadi teman-teman hanya bisa menjangkau area Sumatera Utara tentunya ya, Medan. Jadi untuk offline sangat sempit ruang lingkupnya. Tapi karena pandemi kita mulai bergerak secara online. Nah, kabar baiknya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan dari luar bisa akses untuk berbagi dan belajar bersama untuk terus tumbuh gitu ya. Oke teman-teman, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom chat atau mau raise hand bertanya langsung boleh, silahkan. Nah di sini ada Mbak Lala nih dari Medan. Halo Mbak Lala, semoga selalu sehat dan fit ya dimanapun berada. Nah teman-teman yang lain saya masih tunggu loh ya. Saya gimana gitu nungguin kalau misalkan ada dari mana gitu. Sebuah kehormatan untuk Kohab bisa mengenali teman-teman Kohabers semuanya dimanapun dan dari manapun ya asalnya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk share alur timeline kita webinar kali ini. Nah, saya mulai dari seperti biasa, nah ini opening ya kan, kemudian ada video untuk Kohab intro nantinya, kemudian ada presentasi produk dari Granito, dan ada sharing desain arsitektural juga, ada Q&A. Ini seru banget, nanti teman-teman bisa bertanya seputar sesuai dengan tema ataupun sedikit keresahan, berbagi keresahan ya selama berpraktek sebagai desainer ataupun sebagai arsitektur ya, sebagai arsitek seperti itu, atau mungkin sebagai kontraktor juga atau engineering bisa, mungkin kita diskusi bareng-bareng ya. Kemudian untuk teman-teman nantinya ada door prize dari Granito, nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Sari Rahma. Dan untuk dari Kohab sendiri, kita seperti biasa kita selalu ingin berbagi ya. Jadi kayak teman-teman tuh bisa sharing seperti apa keseruan vertical sharing kali ini, baik dari screenshot ataupun dari potongan cuplikan video nantinya yang teman-teman create sendiri di Instagram Story. Dan jangan lupa share, jangan lupa tag Kohab, narasumber Granito dan Mas Cahyo tentunya. Nanti kita akan pilih ya siapa yang paling seru untuk dapetin top up OVO ya, atau hadiah-hadiah menarik lah dari dari admin Kohab tentunya ya, dinantiin ya teman-teman. Kemudian nanti juga akan di akhir acara akan di-invite ke grup WhatsApp Kohab menjadi keluarga kecil, menjadi bagian dari Kohab ya, untuk update info-info selanjutnya. Oke, mungkin langsung saja kita ke video. Oh iya, ada nih dari Mas Fadilah Hadi nih dari Medan juga. Halo Medan, wah Medan mendominasi nih ya. Oke, saya tunggu juga dari yang lain sambil kita buka video untuk intronya Kohab. Silahkan. Selamat datang di Kohab Indonesia. Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Tim Kohab sangat bersemangat untuk memperkenalkan ruang lingkup pelayanan dalam 3 kategori, yaitu Kohab Gallery, Co-working Space, dan Event. Dengan 15 co-branding yang saling mengisi, Kohab Gallery dimulai karena adanya kesulitan dari pelaku AEC industri dalam mendapatkan akses cepat ke referensi produk interior arsitektur, seperti sampel, katalog, dan buku.
hanya ada satu fungsi untuk satu brand yang ditawarkan sehingga terkesan eksklusif. Kohab menawarkan produk touring dan konsultasi untuk setiap fungsi produk interior arsitektur yang diinginkan. Kami juga menjaga kebersihan dan sterilisasi ruang untuk setiap space yang ada di seluruh gedung Kohab Indonesia, terutama di lantai 1 sebagai posisi Kohab Gallery. Di lantai 2 gedung Kohab Indonesia terdapat Kohab Coworking Space. Kohab Coworking Space memiliki peran penting dalam menawarkan wadah alternatif bagi teman-teman dari kalangan arsitek, teknisi, dan konstruksi untuk bersinergi secara produktif dalam melahirkan ide-ide kreatif. Dibuka dari harga Rp60.000 per harinya, kita sudah mendapatkan akses sampel dan katalog interior arsitektur. Ruang kerja yang disewakan yaitu paket harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan kapasitas pengguna individu maupun kelompok. Dilengkapi juga dengan private office dan virtual office sesuai kebutuhan. Print dan scan, free flow teh dan kopi, high speed internet access, safe dan comfortable spot. Untuk informasi lebih lanjut, tentang Kohab. Kohab masih ada di Medan sih, baru ada di Medan sendiri. Mungkin nanti ke depannya kita bakal berekspansi ya, mohon doanya teman-teman Kohabers, semoga bisa di kota-kota lain ya. Nah, Kohab hadir karena apa sih gitu ya? Beberapa teman-teman mungkin mempertanyakan ini, walaupun saya udah pernah sharing di beberapa pertemuan sebelumnya ya, webinar sebelumnya. Mungkin yang baru join atau yang baru pertama kali join baru dengar ya. Jadi kita itu di Medan sendiri merasa sangat kekurangan dari sharing sebelumnya, atau kita kongko ya kita sebutnya di Medan sini tuh sangat sedikit untuk akses referensi produk interior arsitektur, karena mungkin pergerakannya itu kayak sendiri-sendiri ya, freelancer gitu. Mungkin lebih bisa akses kalau misalkan dia atas nama perusahaan, biro, studio, mungkin itu lebih mudah ya. Cuman tidak sedikit dari kita di Medan sendiri pelaku industri arsitektur ini, AEC Industri ya, kita sebutnya Architecture Engineering Construction, sedikit sekali akses, sangat kalah dengan ibu kota atau daerah-daerah di Jawa tentunya ya. Nah, dari situ kita kayak pengen berbuat nih, walaupun kecil ya, seenggaknya signifikan lah gitu. Kita coba untuk menghadirkan Kohab ini tentunya dengan katalog, dengan stempel, display, dan mockup. Semoga sih berperan ya, signifikan untuk teman-teman semuanya bisa akses dari segala industri, baik itu kontraktor, engineering, desainer, arsitek, bisa akses langsung ya. Mandor juga beberapa kali datang kok untuk bisa melihat seperti apa tampilan terpajangnya itu seperti apa, ketika terpasang seperti apa, teksturnya juga seperti apa, bisa langsung main ke Kohab gitu. Selain juga bisa bekerja gitu, kita sewakan tempat juga, tapi kita bisa juga diskusi bareng di Kohab gitu. Jadi untuk alasan itu kita berangkat dan kita upayakan Kohab terus bertumbuh. Sekarang sudah sampai kepada 2 tahun ya kita bergerak ya bersama untuk Medan ini. Nah, mungkin itu saja dari Kohab. Jika ada pertanyaan nanti langsung ke kolom chat ya teman-teman, nggak apa-apa, di stok aja pertanyaannya, nanti kita bacain ya. Lanjut kepada produk presentasi dari Granito. Nah, mungkin kita munculkan dulu si Mbak Sari Rahma. Halo Mbak. Halo Mbak Yeni. Iya Mbak. Nah, mungkin kita udah nggak sabar nih mau tahu Granito itu bergerak di bidang apa sih, kemudian produk referensinya apa,
project reference-nya apa juga gitu ya. Mungkin dibantu penjelasannya lebih detail dari Mbak Sari. Silahkan Mbak Sari, waktu dan tempatnya. Oke, ya terima kasih Mbak Yeni. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya dulu kali ya. Oke ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sari Rahma, boleh dipanggil Sari, boleh juga panggil Rahma. Saya sebagai Project Eksekutif atau Marketing dari Granito. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Oke, next Bu. Nah, di sini saya akan sharing atau memberikan pengenalan produk gitu mengenai Granito. Jadi semoga rekan-rekan semua dapat terbantu dan menambah referensi bagi rekan-rekan semua dalam memilih material bangunan, khususnya material lantai gitu. Oke, next. Nah, untuk Granito ini sendiri kita berada di sebuah naungan DBC Group, ada namanya DBC Company. Di bawah DBC Company ini selain Granito ada beberapa bisnis unit lain, tentunya ada Rucika, ada Royal Board, ada Jabesman, dan juga ada Superex. Nah, kita sudah berdiri selama 40 tahun lebih dan kita semuanya merupakan produk lokal gitu. Jadi semua produksinya kita berada di Jawa Barat, lebih tepatnya di Cikarang. Next. Nah, ini untuk Granito sendiri mungkin ada beberapa yang nanya gitu, apa sih gitu Granito? Granito merupakan sebuah produk homogeneous style dengan kualitas yang premium tentunya, dan kita sudah berdiri dari tahun 1995 atau sudah 25 tahun yang lalu. Next. Next. Nah, secara karakteristik untuk homogeneous style sendiri, jadi homogeneous style itu merupakan sebuah tile yang komposisi materialnya itu sama dari setiap bagiannya, dari atas sampai bawah, dan semua bagian di dalamnya itu materialnya sama. Untuk Granito ini sendiri merupakan salah satu jenis homogeneous style dengan bahan baku yang terdiri dari clay, ada silica sand, ada feldspar, dan juga ada stain. Next. Next. Okay. Untuk teknologi homogeneous style itu ada dua, ada single loading dan next Bu. Next sampai semuanya aja. Tulisannya keluar. Oke. Jadi ada single loading dan juga ada double loading. Untuk single loading ini sendiri merupakan proses pembuatan sebuah tile dengan cara pengisian powder ke dalam sebuah cetakan sebanyak 1 kali. Sementara untuk double loading adalah proses pembuatan tile dengan cara pengisian powder ke dalam cetakannya sebanyak 2 kali. Tapi untuk secara kualitas tentu saja tidak ada perbedaan di antara keduanya, karena keduanya ini terdiri dari beberapa material pembentukan yang sama. Jadi yang membedakan ini hanya cara untuk membuat motifnya. Jadi pada teknologi double loading ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah motif tertentu, seperti kalau di Granito itu ada motif marble atau disebut aurora di Granito, karena untuk menghasilkan motif marble tersebut dibutuhkan sebuah powder yang lebih halus daripada powder yang digunakan pada bagian bawahnya. Jadi kita membutuhkan satu tahap lagi, yang itu ada namanya tahap micronize. Oke, next. Nah, ini untuk membedakan yang mana itu keramik, yang mana itu porcelain tile, karena sering beberapa saya juga menemukan customer yang awam tentunya cara apa sih gitu perbedaan antara keramik dengan HT atau porcelain tile itu sendiri. Perbedaannya itu ada di bagian bodinya yang paling mencolok untuk keramik dan dengan porcelain tile. Di keramik itu maaf, ini suara saya sepertinya putus-putus ya? Enggak sih Mbak, lancar aja kok. Oh iya, soalnya di sini kayak ada putus-putus gitu. Oh iya. Oke, ya maaf sebelumnya tadi. Oke, untuk membedakan yang mana keramik dengan HT itu yang paling gampang itu di bagian bodinya. Jadi untuk keramik itu sebuah bodinya disebut heterogen, yang mana terdiri dari
dua lapisan, yang mana kalau keramik di bagian atasnya itu lapisannya glossy, sementara bagian bawahnya itu dia merah seperti bata. Sementara untuk HT atau homogeneous style itu homogen, kita hampir sama dengan natural stone. Selanjutnya untuk proses pembakaran, di keramik tentu saja proses pembakarannya kurang dari 1000 derajat Celcius, tapi kita di HT atau porcelain tile granito melalui proses pembakaran yang sangat tinggi, ada di 1230 derajat Celcius, yang mana pada proses firing atau pembakaran ini akan mempengaruhi kekuatan atau ketahanannya. Jadi semakin tinggi suhu pembakarannya, kekuatan dan ketahanannya tentu saja akan semakin bagus. Selanjutnya untuk surface-nya ini kita yang paling lengkap, kita punya surface unglazed dan juga ada glaze. Next. Nah, untuk produk, kita ada 2 jenis produk, ada granito dan juga ada art tile. Jadi untuk granito, apa sih gitu bedanya dengan art tile? Di next lagi, Bu. Ya, terima kasih. Untuk granito, kita merupakan produk yang sudah bertahan lama, selama 25 tahun lebih, dan pembuatan motifnya itu masih secara konvensional untuk yang granito ini sendiri. Sementara untuk yang art tile merupakan sebuah produk granito dengan versi modernnya. Jadi kita sudah menggunakan teknologi digital printing dengan teknologi yang paling terbaru tentu saja, dan jadi mampu menghasilkan beberapa motif dan jenis permukaan yang lebih beragam lagi gitu dibanding dengan yang motif-motif dari granito. Next. Nah, ini untuk beberapa koleksi dari tile granito. Untuk ukurannya kita ada di ukuran 60 x 60, ada ukuran 80 x 80, dan juga ada di 60 x 120. Mungkin jika rekan-rekan ingin melihat lebih lengkapnya, bisa di-scan di barcode yang sebelah kanan itu untuk melihat koleksi dari granito yang lebih lengkap lagi. Next. Nah, ini untuk beberapa jenis permukaan dari produk granito, ada polish yang mengkilat, ada unpolish yang tidak kilat, dan juga ada rustic. Jadi untuk rustic ini sendiri merupakan produk untuk area basah ataupun untuk area pedestrian. Next. Selanjutnya kita juga ada mozaik. Jadi untuk mozaik ini untuk rekan-rekan semua bisa custom atau bisa juga menggunakan motif-motif yang sudah kita sediakan. Untuk mozaik ini merupakan sebuah potongan-potongan tile yang dibuat dengan tangan manusia gitu, tangan dari pekerja kita, disusun sedemikian rupa seperti puzzle membentuk sebuah motif tertentu. Next. Kita juga ada cuff dan juga ada aksesoris seperti bullnose dan juga step nosing untuk kebutuhan-kebutuhan tangga. Next. Selanjutnya kita masuk ke produk yang kedua, itu ada art tile. Nah, untuk art tile ini bisa dilihat atau teman-teman apabila masih ingat dengan produk granito yang tadi, untuk warna di art tile ini motif dan warnanya lebih beragam lagi gitu dibanding dengan tipe granito sebelumnya. Tapi untuk yang art tile ini kita semuanya di unpolish, jadi kita tidak ada yang kilat. Namun pada art tile ini kita sudah karena kita sudah menggunakan inovasi baru secara teknologi digital, untuk motifnya itu lebih beragam lagi. Ada motif kayu, ada motif batuan, ada motif semen, ada motif marble gitu. Dan mungkin nextnya akan lebih banyak lagi nih motif-motif yang akan kita berikan terutama di art tile ini. Next. Nah, untuk jenis permukaannya sendiri di art tile juga ada, kita memberikan 3 jenis permukaan yang berbeda. Ada matte yang paling kasar, ada smooth yang cukup halus, dan ada satin yang paling halus. Next. Nah, di sini ada video. Sini ada video untuk contoh penerapan
art tile pada sebuah ruangan. Ini ada contoh menggunakan Palais Allegra atau motif marble dari kita. Oke, next. Video kedua. Oke, next. Ke slide-nya lagi. Slide. Ya, oke. Jadi ini juga ada contoh penerapan motif art tile dengan tipe Art Deco hardwood, yang mana pada motif ini kita satu keping tilenya itu berisikan sebuah modul-modul kayu yang random, jadi dapat memberikan kesan yang sangat natural dan juga unik tentunya pada tile. Jadi adanya art tile ini tentunya akan membantu pada para rekan-rekan arsitek untuk memilih tile-tile untuk memberikan sebuah nuansa yang berbeda gitu pada setiap bangunannya. Next. Nah, next. Secara spesifikasi, gimana sih gitu cara memilih tile dengan kualitas yang baik? Next. Next. Oke. Untuk cara memilih tile dengan kualitas yang baik itu tentunya ada ditentukan oleh 5 poin yang paling penting atau terutama itu ada di poin pertama, yaitu poin water absorption atau WA atau daya serap air. Jadi semakin rendah daya serap airnya, maka akan semakin kedap terhadap air atau sulit menyerap air dan juga kotoran, sehingga akan memberikan tingkat kekuatan yang lebih tinggi lagi gitu, terutama di breaking strength dan juga modulus rupture. Jadi untuk modulus rupture sendiri ini akan mengikuti nilai dari WA-nya. Jadi semakin rendah WA, maka nilai-nilai yang lain akan menjadi lebih baik juga. Next. Nah, untuk spesifikasi art tile, kita merupakan digital tile dan juga mempunyai atau menggunakan teknologi yang tinggi mencapai high resolution design di 400 dpi. Dan kita terdiri dari 3 surface yang berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan semua. Dan kita merupakan random design atau V3. Next. Jadi ketika diaplikasikan, motifnya akan terasa lebih natural gitu. Next. Nah, ini adalah contoh resolusi yang bisa kita berikan. Mungkin bisa terlihat itu resolusinya sangat tinggi dan juga sangat tajam. Kita juga ada namanya glossy carving atau special ink. Jadi beberapa area tertentu dapat terlihat lebih glossy lagi dan seperti membentuk efek 3D gitu. Jadi pada bagian motif kayu itu di special ink-nya ada di serat kayunya, sementara di motif marble ini ada di marble vein-nya. Next. Nah, tidak hanya secara jaminan kualitas ini kita tidak hanya secara produksi, tapi juga secara produk sudah memiliki jaminan kualitas dengan manajemen mutu yang baik dan standar kualitas produk yang baik. Next. Untuk penghargaan, kita sudah mendapatkan penghargaan dalam 5 tahun terakhir secara top brand dan juga beberapa penghargaan dari majalah arsitek. Next. Nah, kita juga sudah memiliki peringkat gold untuk green label dari GBCI dan kita dari peringkat ini kita tentu saja mampu mensupport rekan-rekan semua apabila ingin membuat sebuah bangunan dengan standar bangunan green building. Next. Ya, jadi kenapa sih gitu harus granito? Nah, secara keunggulannya granito ini jika dibedakan dengan brand yang lainnya, kita tidak menggunakan
lapisan tambahan seperti lapisan nano atau wax gitu. Jadi proses kilat yang kita berikan itu kita didapatkan secara alami. Secara alami seperti menggunakan proses gosokan menggunakan batu abrasif gitu. Jadi kita tidak memerlukan lapisan tambahan lagi seperti nano atau wax karena kita menggunakan proses alami untuk memberikan kilatnya. Tentu saja kilat kita akan lebih bertahan lama dibanding dengan produk-produk yang menggunakan lapisan nano atau wax. Selanjutnya kita juga pastinya ramah lingkungan secara produk maupun secara produksi dan karena sudah bersertifikasi green label dengan peringkat yang gold. Dan kita juga granito ini tahan gores karena tadi menggunakan proses polish dengan proses yang alami. Dan sudah terbukti dengan hasil tes kita, untuk hasil tes gores kita berada di angka 7 mos, sementara tile merek lain itu kebanyakan ada di angka 5 dari skala 10, seperti itu. Next. Dan dari Granito kita memberikan servis, desain, dan juga jaminan purna jual seperti supervisi dan juga training aplikasi di lapangan. Selanjutnya kita tentu saja tidak mudah pudar karena sudah melalui proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi yaitu ada di 1230 dan kita memberikan adanya garansi 25 tahun terutama untuk project housing atau residensial. Next. Nah, ini untuk pelayanan free design yang akan rekan-rekan dapat. Itu ada image 3D, ada layout, dan juga ada quantity nanti yang akan kita berikan servisnya. Untuk free design ini sendiri bisa didapatkan baik sebelum membeli tile ataupun setelah membeli gitu. Next. Selanjutnya kita juga memberikan supervisi pemasangan secara free kepada project-project yang memang menggunakan tile dari Granito dan kita juga memberikan training juga kepada aplikator apabila memang diperlukan dimanapun itu lokasinya, baik di Medan ataupun di Jawa Timur gitu, tidak mesti harus di Jakarta. Next. Nah, kita untuk jaringan distribusi kita sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB gitu. Di Pulau Jawa juga kita sudah tersebar. Jadi apabila rekan-rekan ingin menggunakan produk dari kami, mempunyai proyek yang tersebar luas di Indonesia, tentu saja kita bisa dengan mudah untuk mensupport proyek tersebut. Next. Next. Nah, ini untuk beberapa referensi proyek ya, kita udah cukup banyak sih, pastinya ada di transportasi umum, ada di pusat perbelanjaan, ada di lembaga pendidikan, ada di restoran, perkantoran, sarana olahraga. Next. Nah, rumah sakit. Nah, ini kita memang sangat banyak untuk proyek di rumah sakit, mengingat kita mempunyai produk KUF atau plin lantai yang bisa yang plin lantai untuk khusus untuk rumah sakit. Selanjutnya ada pedestrian, ada pemerintahan, dan juga banyak lagi. Next. Nah, di sini ada video yang akan memberikan beberapa proyek referensi yang sudah kita lakukan. Jadi ada beberapa proyek yang berhasil kita dokumentasikan. Ya, mungkin boleh di play videonya. Yang pertama ini ada MRT Jakarta. Ini hampir semua stasiun menggunakan file dari Granito di MRT Jakarta. Ini LRT Jakarta yang sedang dalam proses pemasangan saat ini. LRT Palembang juga LRT yang paling pertama itu menggunakan file Granito untuk semua stasiun. Nah, ini untuk yang di Yogyakarta ini cukup spesial karena mereka meminta custom file menggunakan motif batik.
Oke, next. Ya, oke, itu tadi beberapa contoh referensi project yang bisa saya tampilkan. Tentu saja itu hanya beberapa, tapi yang lainnya itu masih lebih banyak lagi yang tidak mungkin bisa saya tampilkan satu persatu. Jadi untuk rekan-rekan yang apabila ingin berkunjung ke showroom kita ada di Jakarta, di Alia Building, dan juga ada di Surabaya, itu ada di Gedung Geraha Pasifik, lantai 11. Dan selanjutnya untuk rekan-rekan yang di luar kota selain di Surabaya dan juga di Jakarta, apabila memerlukan gitu sampel untuk melaksanakan proyeknya, sampel tile dari Granito bisa dengan free menghubungi saya di email ataupun boleh ke WhatsApp. Nanti akan saya kirimkan secara free untuk sampel ke rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Yeni. Ya, terima kasih Mbak Sari Rahma juga. Wah, yang terakhir sangat menggiurkan tuh ya. Sampel gratis. Wah, susah sekali itu didapat. Iya, kita sampel gratis. Oke, nah teman-teman ya kan, langsung diakses tuh Instagram atau WhatsApp-nya Mbak Sari Rahma untuk permintaannya ya. Untuk segera diproses mungkin. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Rahma untuk paparannya ya. Teman-teman semoga menghasilkan pertanyaan yang banyak untuk dapat door prize juga tentunya dan dapat jawaban juga. Oke. Wah, terima kasih Mbak Rahma dan terima kasih untuk paparannya. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Dan kuotanya juga tentunya. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Mas Cahyo. Halo Mas Cahyo. Assalamualaikum Mas Cahyo. Nah, Waalaikumsalam. iya, takut salah Cukup jelas nanti. suara saya, Mbak? Suaranya jelas, Mas. Oke, makasih. Iya. Ini ada Mas Muhammad Cahyo Novianto sebagai prinsipal dari Nomaden Studio. Sehat ya Mas ya? Fit. Iya. Sudah vaksin Mas? Nah, belum. Oke. Mungkin tahapan selanjutnya ya. Kan ini dulu ya. Yang lebih lansia dulu mungkin urutannya. Wira swasta terakhir Mbak biasanya. Oke. Oke. Urutannya dari profesi berarti Mas ya. Iya. Oke, mungkin langsung saja. Udah gak sabar nih belajar untuk desain dan arsitekturalnya. Silahkan bahan presentasi. Oke, silahkan Mas Cahyo. Terima kasih kepada Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih kepada Kohab Indonesia atas undangannya. Juga terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang juga hadir di acara ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang rumah pracetak. Lanjut. Nah, jadi kalau di zaman Orde Baru dulu ada istilahnya program pemerintah itu 3 besar ya, ada pangan, sandang, dan papan. Lanjut, nah sekarang yang akan kita bicarakan saat ini adalah atau yang saya bagi tentang papan ya. Kita sering lupa lagi tentang istilah papan ya, sudah lama menghilang gitu ya. Yeah. Terus berikutnya ini tentang, ya inilah kalau bicara hari ini mungkin ada gedung-gedung seperti ini di Jakarta, terus tapi juga jangan lupa bahwa ada gedung yang seperti ini atau bangunan seperti ini di tempat lain di Indonesia. Mbak Yeni, suara saya cukup jelas ya? Jelas Mas. Oh jelas ya? Iya. Oh iya, sama nih kayak kasusnya tadi, agak berbeda di pendengar. Juga ini ada beberapa saudara-saudara kita yang tinggal di rumah di pohon ya, di daerah Sulawesi Tengah begitu. Lalu berikutnya, lalu ini ada situasi yang misalkan kalau di Jakarta itu ada perumahan mewahnya bersebelahan dengan perkampungan gitu. Lanjut. Nah, juga ada permukiman di atas laut, yaitu suku Bajo di daerah Bungin, Sumbawa.
sama, ini juga daerah Sumbawa juga di Pulau Kaung. Lanjut. Lalu ada perumahan, kita juga sudah sering melihat ini, tapi juga ada permukiman yang di atas laut tadi. Lalu lanjut, ada perumahan juga ada permukiman ya. Lanjut, nah jadi ini kalau sekarang kita balik lagi sebagai sebuah refleksi, mungkin hari ini papan tuh sudah dimaknai menjadi properti ya. Bukan hanya sekedar lagi kebutuhan, tapi juga ada sebuah hal-hal yang lain begitu. Lalu apa yang saya paparkan hari ini sebenarnya bagian daripada proses pribadi saya tentang belajar sesuatu ya, dari mulai draft, refine, dan optimize. Jadi dari mulai kita mengumpulkan data, mengkonsolidasikan, lalu mengimplementasikan dari berbagai pengalaman yang saya alami. Lanjut. Saya mulai dengan 2 topik besar, yaitu tentang housing backlog dan bencana alam. Lanjut. Nah, housing backlog ini ada data-data yang saya kumpulkan dari sumber-sumber resmi di pemerintahan. Ada angkanya bahwa perumahan kita tuh ada sekian juta yang masih menunggu untuk mendapatkan rumah gitu ya. Lanjut. Demikian juga di situ ada data-datanya juga. Anda bisa cek nanti di sumber resmi pemerintah. Ini sebagai latar belakang saja. Lanjut. Nah, lalu dari sisi yang kita pahami selama ini dalam praktek saya sebagai arsitek juga, saya berikutnya lanjut. Kita sering lupa bahwa mungkin juga saya melayani masyarakat yang tadi yang di head ya, tadi di long tailnya modelnya. Jadi dalam dunia industri konstruksi atau properti itu kita bermain di mana gitu ya. Kita melayani masyarakat yang mana? Apakah yang di head atau yang di buntutnya, detailnya begitu ya. Berikutnya. Nah, jadi disinilah kita mesti memahami juga ekonomi daripada industri yang sedang yang kita masuk ke dalamnya. Berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang bencana alam. Lanjut. Ya, seperti kita ketahui ya, ini hanya mengulang data saja bahwa Indonesia itu memang rawan bencana ya. Jadi warna merah itu kategori rawan yang tinggi gitu ya. Kuning itu sedang dan hijau itu kecil. Jadi banyak yang tinggi ya kerawanan bencananya. Lanjut berikutnya. Ini juga peta gempa kita, bahwa gempa dangkal kita tuh cukup banyak kecuali Kalimantan ya. Jadi kita seperti dirubungi semut nih, dirubungi oleh titik-titik gempa yang tersebar di seluruh Indonesia. Lanjut. Kita juga ada masalah tentang tanah longsor, ya, juga ada petanya gitu ya. Lanjut. Ada bencana, ini juga zona gempa oleh PU, lalu ini tsunami, potensi dari bahaya tsunami. Ini kira-kira tahun 2016 ya, tentang komposisi bencana yang ada di Indonesia, kebakaran, aksi teror, banjir, dan sebagainya. Lanjut. Lalu ini adalah tren bencana 10 tahun sampai tahun 2019 ya. Kita bisa lihat ya, bahwa negara kita memang rawan bencana. Lanjut. Ini beberapa data dari 9 bencana besar yang terakhir yang kita alami. Terakhir itu yang saya catat tahun 2018 ya. Ini di Banten, tsunami Banten ya. Ini sebelum bencana banjir yang melanda tahun ini juga ya di beberapa tempat di Indonesia. Lanjut. Nah, di situ terlihat bahwa ada korban jiwa juga ada korban rumah. Nah, kebetulan saya punya kesempatan ya berperan kecil gitu ya dalam beberapa penanganan bencana alam. Lanjut. Jadi ini adalah kira-kira apa yang pernah saya alami, cuman tidak semuanya saya ceritakan, hanya berkaitan dengan topik ini saja. Jadi dalam penanganan bencana itu ada masa tanggap darurat, ada masa transisi, ada masa rekonstruksi dan rehabilitasi, dan ada berputar lagi ke masa mitigasi. Lanjut. Nah, ini kira-kira yang skemanya ya gitu ya. Secara umum dalam hal penanganan pasca bencana begitu. Tujuannya adalah nanti adalah siap siaga bencana yang pada tujuan akhirnya meminimalisir korban manusia. Lanjut. Lalu ini beberapa bencana yang ada di Indonesia yang besar-besar gitu, yang kita bagi dalam 3 segmen: tanggap darurat, transisi, dan rehabilitasi.
Masa transisi baru dikenal di bencana dua bencana yang terakhir, ya. Lalu berikutnya, lalu ini beberapa pendekatan penanganan bencana yang berbasis kepada masyarakat, ya, bukan berbasis kepada misalnya top down gitu. Jadi bukan kita menganggap masyarakat sebagai penyintas, bukan sebagai korban, ya kan. Kita mencoba untuk membangun kembali rumahnya, bukan membangun baraknya, dan seterusnya. Lalu melibatkan masyarakat yang terlibat secara langsung, bukan diproyekkan dan sebagainya. Ini beberapa hal yang saya sempat terlibat penanganannya. Berikutnya. Nah, lalu ini ada beberapa juga saya pernah ikut semacam proposal begitu. Berikutnya ada sebuah pameran lanjut di Eropa waktu itu tentang bencana, tapi bencana kemanusiaan, yaitu waktu banyak sekali pengungsi, ya, yang masuk negara Eropa, kemudian ya mereka terlantar lah begitu. Bagaimana kita ikut mengatasinya? Ini sebuah proposal desain gitu sebagai awal bagaimana saya ikut terlibat, ya, dalam hal yang bersifat seperti ini. Ini di Perancis, ya, jadi di pantai utara Perancis yang berbatasan dengan Selat Dover, dekat dengan ini tunnel yang berhubungan dengan Inggris, ya. Berikut. Jadi di situ ada tempat namanya Calais. Disitulah tempatnya banyak sekali pengungsi pencari suaka gitu untuk mencoba untuk berpindah kewarganegaraan lah begitu, ya. Dan mereka rata-rata di situ semua dan mau menyelundup ke Inggris begitu, ya. Jadi akhirnya menjadi semacam tempat hunian bagi pengungsi di situ, di suatu tempat begitu namanya Calais. Berikut. Nah ini akhirnya menjadi semacam squatter, ya, karena mereka mendirikan tenda ala kadarnya begitu, ya. Tidak ada sanitasi, tidak ada air bersih, ya. Jadi mereka hidup dengan ala kadarnya di situ, maka menjadi hal yang secara kesehatan menjadi tidak sehat dan seterusnya. Berikutnya. Ini situasinya. Berikutnya. Nah lalu pada acara Venice Biennale itu Mas Budi Pradono mengadakan semacam pameran begitu dengan temanya Fortress Europe, ya. Fortress Europe itu tujuannya bagaimana kita mengatasi isu tentang tentang pengungsi tadi begitu. Nah ini saya punya ide bagaimana dari sisi pemerintah coba turut menyediakan hunian sementara, tetapi bahannya itu bisa digunakan kembali. Jadi dari box culvert, ya. Coba ini berikutnya lanjut. Jadi box culvert itu punya komposisi dari berbentuk U, kubus, berlubang, bisa ditumpuk, ya kan. Lanjut. Dari situlah saya punya ide untuk membuat semacam temporary shelter, ya, hunian sementara agar bisa digunakan oleh para pengungsi, ya. Jadi karena di Perancis itu yang utara itu udaranya dingin, mungkin kalau dia pakai beton agak lumayan dibanding pakai tenda begitu, ya. Nah jadi kira-kira dari box culvert tadi bisa diubah sementara menjadi hunian bagi pengungsi, ya. Bisa untuk toilet, bisa untuk tempat tidur, bisa untuk septic tank gitu, ya, dan bisa 2 tingkat dan seterusnya. Jadi ini proposalnya. Lalu berikutnya, jadi ini ada di buku, ya. Jadi bagaimana misalkan kita membuat semacam komunitas pengungsi situ dengan menyusun box culvert itu menjadi semacam unit hunian, menjadi unit kelompok hunian dari yang kecil sampai yang akhirnya menjadi membesar gitu, ya. Ada hitung-hitungannya di situ semua. Lanjut. Nah jadi sampai seperti seolah-olah menjadi semacam, ya, kayak perkampungan atau permukiman pengungsi tapi sementara gitu, ya, tapi ada unsur by design-nya. Nah jadi nanti ketika pengungsinya masalahnya selesai, semua box culvert tadi bisa digunakan kembali sebagai bahan infrastruktur gitu, ya. Tidak perlu dibuang begitulah. Tidak perlu dibuang, bisa digunakan kembali. Lanjut. Lalu ketika terjadi peristiwa tsunami, gempa dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, saya juga berkesempatan membantu kawan-kawan di sana. Lanjut. Waktu itu saya diutus oleh IAI bersama dengan komunitas Arkom, ya, di Palu. Kita terlibat dalam program yang kita inisiasi namanya Pilah, Pilih, dan Pulih, ya gitu, ya. Lanjut. Jadi Pilah itu memilah-milah bahan bangunan,
rumah yang bisa digunakan kembali sebagai bahan hunian sementara, lalu dipilih, lalu itu menjadi bahan untuk memulihkan gitu ya, memulihkan masyarakat gitu. Lanjut. Nah, jadi itu lokasinya di Palu. Lanjut. Mungkin juga sudah cukup paham ya rekan-rekan di sini bagaimana kota Palu itu memang kota yang sangat rentan bencana karena dia dilewati oleh sesar Palu Koro, atau sesar itu patahan gempa, sehingga memang sangat rawan ya, sangat rawan sekali terhadap itu, dan dia terletak di teluk yang cukup dalam gitu, sehingga juga itu salah satu pemicu tsunami yang kemarin ketika terjadi longsoran di bawah laut hanya butuh waktu di bawah 15 menit kalau nggak salah, 6 menit sejak gempa maka terjadi tsunami. Nah, itu juga kemudian di beberapa titik terjadi tanah longsor yang disebut dengan likuifaksi ya. Ya, jadi karena masyarakat menghuni daerah-daerah yang tanahnya lembek ya. Lanjut. Nah, jadi ini peristiwanya, jadi masuk dalam tabel nomor 8 ya. Saya mencoba mengumpulkan perbandingan antara korban jiwa, kerusakan rumah sedang, berat maupun ringan ya. Lanjut. Nah, dari situ, dari peristiwa ini kita menggunakan tadi pendekatan yang people driven approach, jadi pendekatannya kepada masyarakat sebagai partner kita dalam mengembalikan kemanusiaannya masyarakat ya setelah mereka terguncang oleh bencana gitu. Berikut. Nah, jadi kita mencoba di beberapa tempat, tentu tidak bisa semua ya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, kita di beberapa tempat mencoba menggerakkan program pilih pulih ini. Lanjut aja. Jadi yang terkena tsunami, terkena likuifaksi itu banyak sekali reruntuhan yang bangunan yang bisa kita pakai kembali untuk menjadi bagian daripada hunian sementara misalnya begitu. Lanjut, ada satu kampung yang harus dipindah, ada yang rumah per rumah, ada yang satu komplek perumahan gitu ya, ada yang bisa ditempati kembali, ada yang harus pindah ya karena masuk ke zona merah dan seterusnya. Dan ini semua kita mencoba berturun dengan masyarakat gitu ya, mencoba menyembuhkan traumanya sekaligus kita membantu mereka untuk bangkit kembali begitu. Lanjut. Jadi ada yang sampai ada semacam FGD begitu, kita coba masyarakat mengaspirasi bagaimana kalau mereka harus pindah ke satu kampung, bedol kampung, kalau mereka harus menata rumah atau rumah-rumahnya bagaimana, tetangganya siapa, itu mereka yang menentukan gitu lah. Nah, jadi ada semacam seperti itu ya. Dan ini beberapa contoh rumah yang masyarakat dengan swadaya membangun kembali. Ada yang sebagian bahan baru, sebagian lagi dari bahan-bahan bekas reruntuhan yang bisa dipakai kembali. Jadi ini masyarakat kita bantu sebenarnya metodenya, tapi kalau soal desainnya kita serahkan ke masyarakat lah begitu, sesuai dengan bahannya. Berikutnya, nah pada saat beberapa bencana itu pemerintah punya program sebenarnya untuk menyediakan perumahan dengan cepat dan massal ya gitu ya, yaitu RISA. Jadi rumah instan sehat ini, aman ini adalah program dari pemerintah ya. Jadi di mana di Lombok, di Palu semua pemerintah tuh pengennya bisa membangun kembali rumah masyarakat itu dengan satu sistem yaitu rumah instan sehat. Lanjut, nah dan juga Ruspin. Nah ini modul strukturnya, ini komponennya ada 3 macam, yaitu yang membentuk suatu modul ruang di ukuran 3x3 yang itu menjadi satu modul ruang lah begitu. Ya 3x3. Jadi ini banyak dipakai untuk pembangunan kembali rumah-rumah pasca bencana, juga termasuk untuk rumah sederhana gitu ya. Lanjut. Ya, jadi namun kita mencoba, lanjut sambil slide-nya, kita mencoba untuk tidak hanya sekedar gitu ya, membangun kembali, tetapi sebelumnya, tapi kita mencoba untuk melihat kultur masyarakatnya. Contohnya ini ada satu contoh, misalkan ini masyarakat Bugis yang terkena tsunami, harus direlokasi, kemudian mereka harus berpindah ke tempat yang baru, namun juga mereka punya kultur itu rumah panggung gitu ya, maka strukturnya RISA itu kita jadikan struktur bawah gitu ya, atasnya pakai tetap bahan kayu. Ini hal-hal yang bersifat kita mencoba menjembatani antara program massal dan top down dari pemerintah dengan aspirasi dan bottom up dari masyarakat ya gitu ya. Lanjut. Lalu ada lagi yang namanya Ruspin. Ruspin ini sebenarnya pengembangan dari RISA. Jadi kalau tadi RISA itu ada 3 komponen, maka di Ruspin ini disederhanakan jadi 2 komponen.
Lanjut. Jadi Risa ke Ruspin itu sebenarnya penyederhanaan sebelumnya dari 3 komponen menjadi 2 komponen ya. Jadi ini temuan salah satu aplikator dari Risa yang dia juga berpengalaman mengerjakan Risa di Aceh, di Lombok, dan di mana-mana. Akhirnya dia belajar untuk apa kelemahannya Risa, dia mencoba untuk menyederhanakan. Lanjut, nah lalu kita masuk kepada yang saya mau ceritakan tentang rumah pertama ya dari bahan pracetak tadi. Lanjut, ini kota Bandung. Nah jadi ini yang biru di tengah itu adalah rumah orang tuanya klien saya gitu ya. Dia tinggal di kota Bandung, di tengah kota, di sekitar daerah Terminal Lewi Panjang. Lalu anaknya tuh, ada 2 anaknya itu membeli tanah itu di pinggir sebelah timur Bandung gitu ya, di ujungnya Jalan Soekarno-Hatta, itu daerah namanya Cibiru gitu ya. Menjelang Cileunyi, dia membeli tanah gitu ya untuk kedua anaknya. Dan akhirnya mereka punya anaknya punya tanah di sana begitu. Lanjut. Nah ini yang saya bilang mungkin ya semacam terjadi pola suburbanisasi. Jadi orang-orang itu pada pindah ke pinggir ya karena mahal harga tanah ya kan, kemudian tidak terjangkau. Akhirnya mereka membeli rumah di sekitar kota gitu ya. Jadi itu pas di garis antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Nah namun di daerah situ dengan perkembangannya, jadi A itu adalah Terminal Lewi Panjang, B itu adalah Stasiun Cimekar. Jadi ini titik transportasi yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi lanjut. Namun pada perkembangan yang kemudian ternyata daerah Bandung sebelah timur itu menjadi menarik ya secara investasi karena ada stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yaitu di daerah Tegaluar, lalu ada ya Bandung Technopark, di situ juga ada properti besar membangun propertinya di sana ya gitu ya. Tiba-tiba menjadi Bandung sebelah timur ini menjadi tidak menjadi pinggiran begitu, menjadi menarik begitu kan, karena di situ ada investor besar masuk dan sebagainya. Jadi ada Masjid Al-Jabar di situ, ada stadion di situ ya kan, nanti ada juga deponya kereta cepat juga terletak di sana gitu. Lalu nanti tidak jauh dari situ di ujungnya Cileunyi itu akan bersambung dengan tol Cisumdawu ya. Nah ini lokasi rumahnya. Jadi kalau dari sisi peta saya coba zoom lebih dekat lagi, itu memang berada persis setelah perbatasan dengan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Jadi yang B itu adalah stasiun Cimekar, yang C itu stasiun Tegaluar, stasiun kereta cepat, yang D itu stadion Gede Bage, yang E itu Masjid Al-Jabar. Nah yang F itu dulu itu direncanakan sebagai Bandung Technopark, tapi 70% adalah pengembang oleh developer gitu ya. Nah yang G adalah jalur tol dari Cileunyi tembus ke Sumedang ya, akhirnya nanti tembus ke Bandara Kertajati, itu yang G itu. Ya jadi ternyata pinggiran itu juga sekarang menjadi menarik di situ ya gitu ya. Lanjut. Nah kebetulan waktu saya bertemu dengan klien saya ini keluarga muda gitu ya, punya 2 anak kecil, mereka memang pengen punya rumah gitu ya, karena sebuah kebutuhan. Mereka sudah pernah punya rumah di Jakarta, di Tangerang kalau nggak salah ya, tapi beli di perumahan. Nah rupanya dalam perkembangannya akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Bandung gitu ya, dan mereka membeli tanah di daerah namanya Cibiru tadi, di tepian Kota Bandung. Nah waktu berdiskusi itu ya biasa mereka bicara banyak hal termasuk tentang budget. Nah ketika bicara tentang budget yang terbatas, maka saya teringat tentang Risa dan Ruspin tadi. Setelah punya selidik, ternyata tanpa sengaja produsennya Ruspin itu sangat dekat dengan rumah, dengan tanah tadi, dengan lokasi tempat klien saya ini akan memilih tinggal, yaitu sekitar 3,6 kilo, yaitu di titik nomor G ya. Jadi ada sekitar 3,6 kilo dari pusat produksi. Jadi menurut saya, nah ini ada solusi buat mereka ini. Dengan budget yang tidak terlalu besar, mereka butuh rumah gitu ya, membangun rumah, maka ada solusinya. Jadi Ruspin adalah solusinya waktu itu ya. Dan saya tawarkan gitu ya. Lanjut. Kita sekarang masuk ke lokasi aja ya. Jadi lokasinya itu kalau dilihat di peta itu titik warna biru cair itu
Nah, ini daerah pinggiran itu seperti ini ya. Jadi dulunya ini sangat daerah di sini adalah daerah persawahan. Jadi yang kemudian tanahnya dijual kafling per kafling jadi rumah petak, jadi perumahan yang dikelola secara developer kecil-kecilan gitu ya. Lama-lama mengaglomerasi menjadi seperti itu, namun infrastrukturnya tidak disiapkan. Jadi contohnya garis biru itu adalah sebenarnya secara prinsip adalah jalur irigasi sebenarnya. Jalur irigasi bagi pengairan di sawah-sawah. Namun karena tanahnya berkonversi menjadi perumahan gitu ya, maka jalur irigasi ini sebenarnya pada akhirnya nantinya akan menjadi jalur drainase. Nah, yang perlu kita pahami bersama, apa bedanya drainase dengan irigasi? Jalur irigasi itu atau saluran irigasi itu tujuannya adalah untuk mengairi sawah. Karena itu secara elevasi dia memang dirancang saluran itu akan membanjiri sawah-sawah tadi ya, agar memang dia mengaliri sawah kan begitu. Jadi antara permukaan tanah di sekitarnya dengan permukaan salurannya itu lebih tinggi salurannya dengan tujuan untuk mengaliri. Tetapi ketika menjadi saluran drainase, maka saluran tadi menjadi area limpasan untuk pembuangan kelebihan air di permukaan. Nah, seringkali banyak sekali daerah-daerah banjir di berbagai kota di Indonesia itu adalah ketika infrastruktur ini tidak diperhatikan. Artinya awalnya adalah tanah pertanian, infrastrukturnya infrastruktur pertanian, ketika berubah menjadi daerah permukiman itu tidak disiapkan. Nah, sehingga menjadi tidak heran kalau terjadi banjir karena memang infrastrukturnya infrastruktur untuk pengairan